Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dengan Mbak Sela. Kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara membuat granny. Nah, granny ini sangat mudah untuk membuatnya dengan bentuk motif bunga puff ini di bagian tengahnya ini. Granny ini bisa kita buat untuk bermacam-macam produk ya teman-teman, seperti taplak, meja, tas, atau apapun itu. Nah, kali ini saya akan membuat tas, tapi di video kali ini saya hanya memberikan tutorial bagaimana cara membuat granny-nya. Nanti di video berikut saya akan buat tutorial bagaimana cara membuat tasnya. Nah, di sini saya sudah siapkan benang. Ini cuma benang sisa ya teman-teman. Jadi kita manfaatkan benang sisa yang sudah tidak terpakai, warna oranye dan putih juga coklat muda. Jadi saya punya beberapa gulung benang yang tersisa, ini yang saya akan buat menjadi granny. Nah, untuk bagian tengahnya kita buat dulu dengan warna orange, lalu warna putih, kemudian coklat muda. Hakpen yang saya gunakan juga merek Rose dengan ukuran 4/0. Oke, selanjutnya kita akan mulai membuat untuk bagian tengahnya dulu ya teman-teman. Ini saya menggunakan benang Polycherry Onitsuga warna oranye. Kita akan mulai membuat magic ring dulu ya teman-teman. Kita buat dulu magic ring, lalu kita buat rantai sebanyak 3 rantai. Lalu kita buat DC. Di sini saya akan membuat 12 DC ya teman-teman. Nah, saya sudah membuat 12 DC. Kemudian kita akan slip stitch di rantai ketiga yang kita buat tadi. Kita kencangkan dulu talinya. Selanjutnya di baris kedua kita buat dulu 3 rantai. Lalu kita membuat triple crochet sebanyak 5 kali. Ini untuk membuat motif puffnya ya teman-teman. Saya menggunakan triple crochet agar kelihatan untuk kelopak-kelopaknya itu lebih, atau puffnya itu lebih bervolume gitu, lebih besar. Kalau teman-teman ingin buat yang lebih kecil, tidak perlu membuat triple crochet lagi ya, cukup dengan double crochet saja. Nah, kita membuat puffnya dengan cara seperti ini. Setelah kita membuat 5 triple crochet, lalu kita gabung dengan cara seperti ini. Kemudian kita buat satu rantai. Di lubang berikutnya kita lanjut dengan membuat triple crochet lagi sebanyak 5 kali.
masih di lubang yang sama ya teman-teman. Kita buat 5 triple crochetnya. Lalu kita gabung menjadi satu. Nah, kita buat lagi satu rantai, lalu kita lanjut di lubang berikutnya dengan membuat puff lagi. Caranya masih sama seperti tadi. Jadi kita akan membuat sebanyak 12 kali puff. Ini kita rapikan dulu sisa benangnya. Kita gunting agar tidak mengganggu pengerjaan kita. Lalu kita lanjut membuat puff berikutnya atau puff yang ketiga. Caranya tetap sama dengan yang tadi. Kita buat puff sebanyak 12 kali. Nah, kita sudah membuat puff sebanyak 12 kali. Lalu di rantai yang pertama kita buat slip stitch. Lalu kita matikan benang. Dan kita gunting untuk sisa benangnya. Kita sudah selesai membuat puff. Nah, penampakannya seperti ini ya teman-teman. Kita buat puff sebanyak 12 buah puff. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat bagian yang berwarna coklat ini. Nah, kita mulai dari rantai yang berada di antara dua puff ya. Tadi kan kita sudah buat satu rantai. Setelah membuat puff kita buat satu rantai. Nah, di dalam atau di antara dua puff ini ada celah satu rantai. Kita buat dulu 3 DC di sini. Tadi kita sudah buat 3 rantai, lalu kita buat lagi 2 DC. Dan rantai yang pertama atau 3 rantai yang pertama itu kita anggap 1 DC. Jadi tinggal kita menambahkan 2 DC lagi sehingga menjadi 3 DC di lubang yang pertama ini. Nah, selanjutnya saya akan buat lagi triple crochet di rantai yang berikutnya. Triple crochet ini kita buat untuk membentuk sudut ya teman-teman. Jadi kita membuat sudutnya dengan menggunakan tusuk triple crochet. Kita buat 3 triple crochet di sini, lalu kita buat lagi satu rantai. Kita buat satu rantai, kemudian masih di lubang yang sama kita buat 3 triple crochet lagi.
Nah, ini kita sudah membentuk satu sudut. Lalu di rantai yang berikutnya kita buat lagi 3 double crochet. Nah, teman-teman bisa lihat itu triple crochetnya sudah membentuk sudut ya teman-teman. Kita buat dulu 3 double crochet. Masih di lubang yang berikutnya kita buat lagi 3 double crochet. Jadi polanya 2 kali double crochet, lalu untuk sudut kita buat triple crochetnya. Nah, kita sudah buat 2 kali 3 double crochet. Lalu selanjutnya kita akan buat sudut lagi dengan membuat tusuk triple crochet. Kita buat dulu di lubang yang ini ya teman-teman. Jadi di antara 2 puff kita buat dulu 3 triple crochet. Lalu buat spasi atau satu rantai. Kemudian kita buat lagi 3 triple crochet. Nah, kita sudah membuat 2 sudut atau sudut kedua. Selanjutnya masih dengan membuat triple crochet. Di lubang atau di rantai yang berikutnya kita buat lagi 3 double crochet. Jadi untuk sudut agar membentuk kelurusan, di setiap sudut kita buat tusuk yang lebih panjang ya teman-teman, agar nanti jadinya dia rata, lurus. Nah ini, kan dia menjadi lurus, jadi tidak menggelembung di bagian tengah atau lebih tinggi. Jadi kita membuat jadinya lebih sejajar untuk ketinggiannya. Jadi saya gunakan untuk sudut dengan tusuk triple crochet. Kita buat lagi 3 double crochet. Nah, kita sudah sampai di double crochet yang terakhir. Lalu kita akan slip stitch di double crochet yang pertama kali kita buat tadi. Kemudian kita slip stitch. Dan kita sudah selesai di baris yang pertama. Nah, ini udah lurus ya teman-teman, karena saya menggunakan di sudutnya dengan triple crochet dan di bagian tengah kita gunakan double crochet. Nah, lalu kita membuat 3 rantai pertama, kemudian di lubang-lubang selanjutnya atau di chain selanjutnya kita buat 1 double crochet. 1 lubang, 1 double crochet. Nah, untuk bagian sudut atau di bagian satu rantai tadi yang ada spasi satu rantai, kita buat dulu 2 triple crochet. Jadi kita buat 2 saja ya teman-teman. Kita buat 2 triple crochet, lalu kita buat spasi 1 chain atau 1 rantai, lalu kemudian kita buat 2 lagi triple crochet. Kita bikin 2 saja ya teman-teman di baris yang kedua ini. Nah, kemudian di baris
Yang selanjutnya kita buat 1 lubang 1 double crochet. Kita buat 1 double crochet di setiap lubang atau di setiap chainnya. Ini nanti rencananya saya akan buat tas. Jadi saya buat dulu granny-nya. Nah, untuk di bagian spasi bagian sudut ini ada spasi 1 rantai. Kita buat lagi seperti tadi untuk membentuk sudut dengan 2 triple crochetnya. Kita buat 2 triple crochet 1 rantai, kemudian buat lagi 2 triple crochet. Jadi polanya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti. Nah, kita sudah buat sudut kedua. Kita akan buat dengan cara yang sama sampai di penghujung ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di penghujung baris kedua ini. Lalu kita slip stitch dan kita akan membuat baris yang ketiganya. Nah, di baris ketiga ini kita akan buat tusuk HDC ya teman-teman. Di baris kedua ini saya buat dulu baris ketiga, maaf teman-teman. Di baris ketiga ini saya akan mulai dengan membuat 2 rantai, kemudian di setiap lubang saya isi dengan 1 HDC. Sama seperti di baris kedua tadi, kita hanya merubah tusuknya menjadi tusuk HDC untuk di baris ketiga ini. Lalu di sudutnya nanti, di spasinya, kita buat 2 DC. 2 DC. Lalu 1 rantai, kemudian kita buat lagi 2 DC. Kemudian di lubang selanjutnya, kita buat 1 HDC dalam 1 lubang. Nah, kita akan bersiap membuat sudut yang kedua ya teman-teman. Masih dengan cara yang sama, kita buat dulu double crochet di bagian spasi ini. Kita buat 2 double crochet, kemudian 1 rantai. Nah, kita sudah membuat 2 sudut. Seperti yang saya bilang tadi, untuk bagian yang di bagian seperti ini, kita buat 1 lubang dengan 1 HDC, lalu di sudutnya kita buat DC. Jadi untuk sudutnya kita buat tusuk yang lebih tinggi atau lebih besar supaya memberikan efek lurus. Nah, ini kita bisa lihat lurus, tidak menggelembung atau tidak lebih tinggi karena kita menggunakan sudut dengan tusuk yang lebih tinggi. Jadi kelihatannya sejajar dan lebih rapi. Kita lanjut pengerjaan kita ya teman-teman sampai di penghujung baris yang ketiga.
Jadi kalau teman-teman punya benang sisa, teman-teman bisa manfaatkan untuk membuat granny. Bisa juga untuk teman-teman simpan dulu agar kapan-kapan bisa dibuat sesuatu. Jadi bisa buat tatakan untuk di meja makan. Jadi bisa jadi apa saja. Karena granny sendiri pun itu bermacam-macam bentuk dan bermacam-macam model. Jadi kalau teman-teman punya benang sisa, teman-teman bisa buat granny dan bisa disimpan. Nah, kita sudah sampai di penghujung baris ketiga ya teman-teman. Nah, lanjut kita slip stitch untuk menutup baris yang ketiga ini. Lalu kita akan rapikan sisa benang. Oh ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel Mbak Sela ini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan tutorial yang jauh lebih baik. Dan semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk channel saya ini. Agar bisa lebih berkembang lagi dengan tutorial-tutorial yang lebih baik lagi ke depannya. Jika ada saran dan juga masukan, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jadikan bahan masukan dan agar channel saya ini bisa menjadi yang lebih baik lagi. Nah, ini untuk sisa-sisa benang kita gunting lalu kita rapikan ya teman-teman, dan kita rapikan menggunakan korek api agar tidak mudah lepas benangnya. Kita sudah membuat granny. Nah, ini cantik sekali dan bisa teman-teman gunakan untuk membuat tas atau apa saja. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa buah granny. Mungkin ada sekitar 20 granny yang akan saya persiapkan untuk membuat sebuah tas. Nanti untuk video tasnya saya akan upload di berikutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Insya Allah kita ketemu lagi di lain tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.